Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Hansa, dokter yang berbicara pada pagi hari ini. Sebelumnya Mas dengan siapa? Iim. Oke. Mas Iim, umurnya sekarang berapa Mas? 20 tahun. 20 tahun. Untuk pekerjaannya sekarang? Mahasiswa. Mahasiswa. Alamatnya di mana Mas? Di Inggris. Sudah menikah atau belum? Belum. Menikah. Oke. Sebelumnya Mas ada yang bisa saya bantu? Ada kemarin saya ada luka di bawah siku kiri. Oh, di luar siku. Oke. Itu untuk mana di kemarin ya, dari mana? Setengah jam yang lalu sih. Lalu, oke. Boleh diceritakan tadi mendapat lukanya dari apa ya Mas ya? Saya habis jatuh naik motor tuh. Oh, jatuh dari motor. Terus untuk yang dirasakan sekarang lukanya seperti apa? Panas gitu dong. Panas. Iya sih. Tadi sempat ada perdarahan banyak atau gimana? Lumayan dok, tadi keluar banyak darah. Oke. Apakah sudah dilakukan pembersihan darahnya atau bagaimana gitu? Belum dok. Belum. Motor. Oh iya. Itu kurang tuh. Ya apa? Tadi kan terasa perih gitu ya. Mungkin boleh diberitahu ke saya kira-kira nyerinya itu dari skala 1 sampai 10 itu di skala berapa? 1 itu tidak terlalu nyeri, terus kemudian untuk 10 itu nyeri sekali. Kayaknya 5 aja sih dok. Oh 5, baik. Oke. Saatnya rasa nyerinya itu hilang timbul atau terus menerus gitu? Hilang timbul dok. Ada kebas gitu. Baik, sejauh ini tadi apakah ada sesuatu yang membuat luka Mas terasa lebih nyeri gitu atau tidak? Kalau saya gerakin itu sakit banget. Sakit. Terus apakah ada keadaan tertentu yang itu tuh bisa memperingan rasa nyerinya? Kalau saya tekuknya gini, jadi kan dia nggak ketarik kayak lebih lelah gitu. Oh baik. Oke. Apakah ada luka di bagian lain? Nggak ada sih dok. Ada. Oke. Tadi belum diobati ya? Belum. Oke, selanjutnya Mas mungkin saya akan menanyakan untuk riwayat penyakit Mas yang dari sebelumnya. Mas sebelumnya apakah ada riwayat penyakit tertentu mungkin? Ada dok. Apakah ada mungkin diabetes seperti itu? Riwayat penyakit gula. Semuanya disangkal. Oh disangkal. Ini saya menggarisbawahi ya Dik. Karena ini sudah semester 3. Ini yang kita tanyakan riwayat penyakit dahulu. Mengapa ditanyakan riwayat penyakit gula, tekanan darah tinggi dan alergi ini? Karena ini merupakan penyakit yang akan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Juga alergi tadi sumber protein atau alergi itu mungkin kita perlu memberikan obat misalnya antibiotik. Jadi hati-hati pada waktu juga meresepkan itu untuk menanyakan faktor alergi, sehingga ada artinya mengapa yang ditanyakan di sini adalah riwayat penyakit gula, tekanan darah tinggi dan alergi. Jadi tidak boleh asal menanyakan ya. Ini ada alasannya mengapa yang ditanyakan adalah ini ya. Silakan lanjutkan ya. Mas apakah ada riwayat diabetes atau gula? Ada dok. Oh bisa tuh nggak ada. Oh ya ada, berarti nggak ada dok. Terus tekanan darah tinggi? Nggak ada dok. Ada alergi? Nggak ada. Untuk keluarganya apakah ada riwayat penyakit tersebut tadi? Nggak ada juga dok. Semua tidak ada ya Mas? Iya. Oke, Mas tadi datang ke sini menggunakan asuransi atau biaya pribadi ya Mas? BPJS dok. BPJS, baik. Oke, selanjutnya mungkin Mas bisa diceritakan untuk makannya itu teratur atau tidak? Kurang teratur sih dok. Teratur. Kadang 2 kali sehari, kadang bisa 3 kali, kadang juga nggak makan. Untuk menunya biasanya seperti apa Mas?
olahraganya teratur atau tidak? Nggak pernah dong. Oh, nggak pernah olahraga, oke. Mas merokok atau tidak? Nggak merokok. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan pemeriksaan secara luka Mas. Mungkin Mas bisa mempersiapkan diri di bed pemeriksaan. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kalau sudah biasanya memang kan ujian kita kan pakainya kan manekin, jadi kalau ini kan dicontohkannya kalau kotor terdapat pasir, kemudian ada perdarahan, kemudian kalau untuk kamu praktekkan mengukur luka di tubuh Ibrahim, mengukur luka di iya. Ada monitor dulu. Nah, cuma bilang. Ada kamu baca konsa ya. Mengukur luka ini kotor, terdapat pasir, kemudian perdarahan, mengembes. Bentar. Tadi aku lihat saya pakai ini pengukuran, tapi Bisa. Ini kan. Penggaris itu Penggarisnya nggak steril. bukan ini tapi makanya saya tanya apa langsung pakai penggaris itu, apakah memakai kata lidah dulu baru kemudian kita ukurkan di penggaris ya. apa saja. Ini saya Lihat sudah modulnya. Enggak, makanya untuk yang APD dilihat jadi ya itu kan sudah kita ajarkan, kita anggap sudah bisa ya pemakaian untuk. Kalau yang OC itu sarung tangan sterilnya mahasiswa membawa sendiri atau disediakan? Disediakan. Steril disediakan ya? Iya. Oke, berarti silahkan cara dilihat ya. Iya. Sarung tangan sendiri kan biasanya kan seperti ini, kita menyediakan kalau memang bukan banyak, tapi kan yang ini minta sarung tangan sendiri. Iya, karena ini tidak kita buka, tapi nanti tolong karena sudah kita ajarkan cara membuka bungkusnya bagaimana, nanti tolong dilihat ya, karena sudah kita ajarkan dan ini sudah kita anggap bisa. Oke. Kemudian silakan di cara mengukur luka. Ini modulnya. Yang atas. Sama. Yang undermining tadi kan. Bukan ini. kan kamu tuh ada penggaris khususnya. Iya. Ya ini kita asumsikan penggaris khusus. Oke, apa enggak di apa penggarisnya kalau mau dimasukkan di luka atau Di luarnya. Kayaknya tempatnya masuk terus kita ngukur ke tempatnya. Iya nggak sih? Soalnya kan cukup? Panjang diukur dari Apa arah kepala langsung sampai apa jauh. langsung penggarisnya apa langsung dimasukkan di ini? Jadi pertama itu kalau untuk panjang itu dari arah kepala sampai titik jauh itu arah kaki. Berarti ininya vertikal arah badan lo. Kah? Coba kamu praktekkan tuh. Iya. Karena meskipun kan Kepalanya yang mana? ya misalnya ini kepala jebol terus. Ini kepala. Gimana dia cara mengukur? Ini kan kalau di sini sudah disebutkan ukuran luka panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 0,5. Maksudnya itu dari arah kepala vertikal. Yang kepalanya yang di prodia ada tulisan jebol prodia itu misalnya kepalanya di situ. Iya gitu. Jadi yang paling jauh kan. Iya. Paling jauh, paling luas. Jadi Cm. mana 6 cm dok panjangnya. Kemudian kalau lebarnya itu Lebarnya titik jauh dari sisi satu ke sisi lainnya berarti di sini. Titik jauhnya juga di tengah lah ya. Tengahnya kan kayak lebih lebar kan, karena kayak lingkaran gitu. karena kan tepi luka tidak teratur. Iya. Ya, Ambil yang paling panjang, paling jauh. paling jauh Itu 8, 7,5. 7,5, kemudian dalamnya Dalamnya pakai ini. ini. Terus tapi dia mengukurnya Mengukurnya di mana? arah jam arah 12. jam 12. Sini Jam 12 berarti Jam ke arah 12 itu kan kepala. di atas, Iya. ke arah kepala. Iya. Dimasuk Jam 12. jam 12. Oh Iya. gini. Iya bener gini. Kepalanya. Tahu, bener. Kepalanya kan di bolpen ini deh, Gini dong. Terus nanti ada bekasnya apa gimana di sini? Ditandain. ditandai. Oh ditandai ininya. Miring berarti dia.
di tandai kemudian di ini kan di penggaris itu loh. Tapi Iya. posisinya miring gitu dokter. Lurus Iya, Pak. ke kan arahnya kan jam 12 toh. Iya. Jam 12 itu kan lurus berarti. Iya, maksudnya tegak lurus dengan Gini luka ya. atau Tegak lurus menuka. Oh, berarti gini. Dalamnya iya, Dalam. iya. Di sini dong. Terus diukurkan di penggaris. Satu lebih dikit. Satu. Ini kan normalnya kemudian tidak berbau. Kalau ini mesti tidak berbau karena kita pakai manekin. Tadi tepi luka kan tidak teratur ya. Iya. Terdapat lebam dan ekskoriasi di sekitar luka itu tergantung nanti skenario. Kemudian tidak ada tanda infeksi. Kalau kamu dapat luka seperti ini, kemudian kamu apa-apa ditanya. Jadi pakai iya, anunya kasanya kan ini meluangkan betadinnya secukupnya jadi. Ke kom itu, tapi secukupnya aja. boleh gini aja dokter? Boleh dituang, boleh. Oh, boleh dong. Itu kan beneran. Ini isinya tadi tidak Iya. cukup. Iya nanti dibersihkan kan bisa. Atau kalau enggak pun enggak apa-apa, tapi kamu tahu cara membersihkan tadi arahnya itu ya tidak dituang tidak apa-apa, tapi kamu tahu cara memakai kasa seolah-olah ini membersihkan arahnya betul ya betul. Saya menuangkan betadine, kemudian Nanti kalau praktek kamu pakai kasa seperti ini aja lebih praktis kan tinggal ngambil satu-satu ya. Ya. tapi kamu sudah pakai sarung tangan belum untuk ini dong? Enggak, makanya tadi kan di ini awal kan tuh sudah buka. tadi awal itu kita kan tadi ada yang menyiapkan di tray tadi loh Dek. Iya. Di itu. Iya. Ini steril. Kalau ini sebelum ini kan mempersiapkan alat dan bahan di tray tadi loh. Oh iya. Ya. Jadi nanti kalau mempersiapkan alat dan bahan di tray itu kamu siapkan dulu apa yang kita butuhkan, baru ini simulasi memakai masker, apron, tutup kepala, kemudian mencuci tangan dengan teknik aseptik tadi. Dan ini ya mencuci tangan dengan teknik aseptik, jangan lupa yang memakai cincin jam dilepas ya, jangan ini ya. Kemudian di kontralet ini kita pakai itu memegang kasanya. Kalau yang waktu itu kayak Kecil nggak sih? Kecil. Tulis Dek, ini kan melakukan Thailand dengan cairan cara sirkulasi keluar dengan betadine dan cara kasa steril. Satu menulis mana yang digunakan ya. Ini kan alatnya kan banyak, sehingga nanti pada waktu kamu menyiapkan alat dan bahan ketat itu kamu sudah mengambil dulu apakah pincet anatomis atau chirurgis atau yang ini ditulis nanti biar tidak bingung kamu pada waktu menyiapkan. Nggak boleh asal pakai. Ya enggak, namanya dia bukunya macam-macam. Tadi saya menerangkan ya. Iya. Tapi nggak ada semua gimana ya? belum tahu dokter yang mana. Belum, makanya saya suruh menulis mencari. Ya sudah kalau kamu belum tahu pakai anu dulu aja, pincet aja. Tapi ini belum tentu betul ya, sehingga makanya kan biar kamu juga ikut belajar. Ya sudah kan karena pakai pincet yang chirurgis dulu, tapi nanti dilihat loh saya karena tidak saya menerangkan semua. Silahkan ya. Sehingga tujuan saya apa tadi yang karena di checklist itu kan mempersiapkan alat dari bahan di tray ya. Itu kamu sudah tahu apa yang akan kita pakai. Gimana nih dokter? Ini Dilipat. Dan lipatnya susah. iya makanya belajar Iya, Nudi. maksudnya ada yang mungkin bisa mengusulkan cara yang gampang. Apakah perlu memakai 2 pinset ataukah bagaimana? Iya, Ibrahim, Kan ada lipatannya kan?
Nah makanya saya suruh mencari iya. Di video kan ada 4 toh. Di video di video dari Skillab kan kita diberikan beberapa video itu. Iya. Oh iya. Nah, aku nggak tahu putarannya gimana. Toilet kayak gimana? Di Dari luar ke dalam. Keluar dia cara sirkular ke luar. keluar. Gini. Dari begini. Semakin keluar dong. Nggih. Dari tengah dulu dong. Iya, nggih. dicelup. Nyoh. Celup. Ini nanti kamu berlatih ya, Dek. Sepertinya kan hanya ini kasa ya, tapi nanti bagaimana biar rapi arahnya gini. Ya, ini. Dari dalam. Dalamnya nggak boleh. Luarnya aja ya. Luarnya ya. Nanti dilihat deh, ini kan gunting itu kamu besok nggak boleh salah ya. Kalau anu jadi marai perang kamu kalau Masa masuk luka. ini kan ada tajamnya ya. Kalau kena luka dia apa nggak salah? Lah makanya saya suruh memakai inset anatomis atau chirurgis nanti kamu lihat. Yang kalau itu yang chirurgis itu yang kamu pakai itu yang chirurgis. Berarti anatomis. Makanya Kan gini kan. Oke, ini kan di luar nih. Iya. kalau itu nanti ini kan kapas ini nanti akan menempel ke luka di ya mengapa sehingga di Makanya apa sih pakai itu maunya? coba tadi dan kasa steril Coba dua ya. ya ini ada buktinya Begini sih. sebenarnya. Orang tuh darahnya udah keluar kan. Nah, ada. Coba ya. Nggak kena itu. Ya Allah. Ini kenain ya. Di luar. Pesan saya kamu nanti dilihat jadi ya yang mana yang digunakan ya kan ini Ya. karena Terus buang tuh ke sini. iya anu Berapa kali? 3 kali. Nggak di buat yang lainnya Pak. Kalau dia lagi ya. kemudian menutup kalau kan sudah baru toilet ya memasang duk steril kalau kamu mau nanti membeli di toko atas minta yang duk yang ada lubangnya jadi istilahnya duk itu Ini harusnya ada satu lagi yang membuat celup itu. Di sini juga ya. ada makanya nanti kalau kita namanya bengkok di bengkok itu kita juga harus punya Ini bengkok ini. namanya bengkok ini ya Buka ini kan. iya terus ini juga ada fungsinya ini ya Oh, iya. ya seperti ini tuh nanti kamu cari ya kemudian Apa masang diangkat aja sana ya? Ini. Apa sih? Iya, biar enggak. apa sana tuh nggak apa biar tidak susukan ya Self healing. Irigasi luka. irigasi luka Dikasih luka tuh ya. Menggunakan NaCl. dengan NaCl berarti kan Kulit 50 cc. sebat 50 cc itu yang ini Yang iya iya. Berarti ini Indonesia ya. ya ininya dimasukkan di sini diambil ini dimasukkan di sedot gitu di Ini nggak masukin ini dong. tutupnya dibuka Itu tuh. ininya Iya. ya terus nanti Oh, tinggal ini dicopot iya sini. enggak sih. Ya Allah. Enggak dicoblosin dulu. Saya coblos ya nggak tahu bentuk caranya nih. Harusnya ada jarumnya nggak sih? Untuk gimana dong? Nggak pernah megang ini. Duh, makanya karena enggak pernah makan kita Belajar. belajar iya prinsipnya mau anunya pakai ini ya speknya ini sedot kemudian kita lakukan Irigasi. irigasi ya hanya kalau
ini yang mungkin juga nanti menjadi pada waktu OC itu kan jadi basah ya Dik, Iya. duknya. Kemudian kalau digambar itu kan pada waktu kita melakukan irigasi itu kan memakai bengkok di biar air untuk irigasi itu kan tidak ke mana-mana. Iya, di gambarnya itulah nanti biasanya kalau pada waktu mau OC itu kan mahasiswa kan dikumpulkan seperti menyamakan persepsi lagi ya. Oh iya. Nanti tolong ditanyakan pada waktu OC itu apakah memang irigasi betul, dalam artian itu irigasi betul itu berarti kan mahasiswa harus mengambil NaCl fisiologis ya, kemudian melakukan irigasi, kemudian kalau digambarkan dengan bengkok ataukah simulasi itu nanti tolong ditanyakan. Sudah dianggap irigasi bisa, kemudian selanjutnya bagaimana di Ibrahim? Kamu lanjutkan Ibrahim. Udah mau ada. Ayo kan Mengeringkan kulit sekitar muka dengan kasa steril. Kasa steril. Berarti kita buka kasa lagi. Bersin. Ayo. Ini buka kayak gini. Oh, Pakai iya, itu lagi. Iya nggak, bolos malah. Terus pakai yang ini lagi. Pesan saya betul ya, nanti dilihat kalau kita untuk memegang kasa memakai yang mana, betul ya anunya dilihat. Baik dok. Tutup dalamnya apa luar? Dalamnya. Di sekitar luka, di sekitar luka, sekitar tanpa menyentuh dasar luka, di sekitarnya. Dan ini Dik, yang agak sulit itu pada waktu kita memasang plester dalam keadaan kita memakai inskun ya, itu tidak mudah. Kadang-kadang itu plesternya itu nempel di ini inskun, jadi perlu latihan ini. Oke kan udah kelar ini. Dan kemudian mengoleskan caranya Ibrahim, vaselinnya ini, tapi belum tentu nanti mereknya sama ya Dik, tetapi fungsinya nanti sama. Coba Dik, ini diberi skin Oke. seberapa? Pakai ini kan. Ya pakai itu. Jadi nanti kalau ya pada waktu OC kalau mereknya bukan vaselin, jangan bingung ya Dik. Ada baunya. Belum. Istilahnya periwon skin seberapa Ibrahim? Periwon. Ya ini kan mengoleskan pelembab atau vaselin di periwon skin. Ini aja. Empatnya luka 4 cm. Segini mas. Seberapa Dik? 4 cm dari luka. 4 cm dari luka. Dari tengah harusnya. Enggak sih. Jadi kira-kira aja masa kamu tidak pakai penggaris 4 cm dari tepi luka. Dari Tapi oh di sini. itu kali keluar yang namanya periwon 4 cm dari Gua tepi enggak ini luka. 4. Ini coba tengok lah itu. Kamu tadi kan udah menyebutkan Ini 4 cm dari luka. 4 cm. Iya, coba 4 terus segini ya. Iya. Coba kan. 4. Iya. Ayo di mana sudah ada Oke, oke. Langsung tak poles yo. Selai. 4 cm, kemudian menutup luka dengan kasa steril lagi. Kasa steril lagi. Tutup. Oke. Cek menutup luka dengan sofratul. Tadi pesan saya pada waktu OC memotongnya dikira-kira Dik, biar temennya biar sofratulnya ini.
seanggap kamu sudah Motong. tadi memotong sesuai luka, Itu terus kamu harus kan ketutup semua dong. iya no lah fungsinya tutup itu ya semua no lah fungsinya ya. Kemudian kalau tadi kan sudah kamu potong, kemudian baru kamu kasih vaselin ya Dek. Iya. Kalau sudah ditutup dengan kasa steril kan ini kasa steril, kemudian dilepas dup sterilnya ini pada waktu kita ini berarti kita kan masih dalam keadaan memakai Enskun ya. Pada waktu ini yang agak sulit itu kan terakhir setelah tadi kita kan memasang sofratul. Iya. Sofratul kan kemudian kita memberikan vaselin ya. Iya. Vaselin kemudian ini kita lepas kan, kemudian kan kita tutup dengan kasa steril. Habis itu kan kita plaster Plaster. dengan inilah. Yang kamu perlu belajar itu pada waktu kita masih memakai Enskun kemudian harus memasang plaster ini karena kalau tidak terbiasa itu plaster itu akan melekat di kaos tangan karena kita kan masih memakai Enskun. Kalau sudah membuang bahan yang kotor ke tempat sampah medis, jadi nanti sebelum kamu meninggalkan ruang pada waktu OC, silahkan bahan-bahan yang dipakai seperti kasa steril, kemudian cotton bud, kemudian plaster, Enskun harus sudah masuk ke tempat sampah medis jadi tidak boleh ada di atas meja yang nanti temennya juga akan memakai masih kacau itu temennya bingung mau saya taruh di mana lah itu tidak boleh. Kalau sudah tadi kita lepas APD seperti biasa, kemudian baru kita lanjutkan edukasi pasien. Jadi nanti untuk Selasa ada yang maju lagi kira-kira ini kan kita kan bukan integrasi ya, sehingga 7 menit kan harus selesai. Nanti Selasa itu kita ulang responsi untuk wound care ada satu kelompok, nanti sisanya wound care 2 karena tadi kita kan belum meniti karena kadang-kadang kalau kita tidak melihat waktu itu nanti kita habis di anamnesis padahal dalam waktu 7 menit itu kita kan sudah harus bisa anamnesis, kemudian wound assessment dan wound treatment sampai membuang tadi ini sudah ke tempat sampah medis. Jadi nanti untuk Selasa silahkan dipelajari ini beda-beda fungsinya. Ini ada pinset anatomis, ada pinset kirurgis, kemudian ini ujung gunting itu juga lain tujuannya apa? Pada waktu kamu ini mempersiapkan alat dan bahan ditra itu sudah betul ya. Dan mengapa ini ada dup yang lubang, kemudian ada ini tujuannya apa? Nanti tolong dipelajari nanti Selasa harapan saya sudah lebih lancar ya. Ya. Dan nanti karena ini Jumat, khusus untuk hari Jumat saya minta tolong yang perempuan yang mengembalikan ke silat yang